Shalom Bapak-Bapak yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita masuk dalam ibadah Pelkat PKB yang masih dilaksanakan di rumah masing-masing. Pada hari ini pembacaan Alkitab terambil dari kitab 2 Petrus pasal 2 ayat 17 sampai dengan 22. Sebelumnya kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur serta banyak terima kasih atas segala penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Bahkan untuk sepanjang hari ini Tuhan, Engkau sudah menyertai kami, menuntun kami dalam pekerjaan dan aktivitas kami. Malam hari ini kembali kami boleh bersama melakukan ibadah persekutuan PKB. Di dalam ibadah kami pada saat ini kami menaikkan pujian syukur hati kami, dan juga kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Suci kudus hati pikiran kami Tuhan, agar kami layak untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman ini, berkati juga kami yang akan mendengarkannya. Berfirmanlah Tuhan kepada kami, karena kami telah siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Anak Yesus Kristus firman yang hidup kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dari 2 Petrus pasal 2 ayat 17 sampai dengan ayat 22 yang berbunyi demikian. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut dihalaukan taupan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini: anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangnya. Demikian firman Tuhan. Kitab 2 Petrus, apabila kita perhatikan dalam tulisan ini penulis sedang memberikan peringatan kepada jemaat mengenai para nabi dan guru palsu yang berusaha menjauhkan umat Tuhan dari kebenaran. Penulis juga menginginkan agar jemaat hidup setia dan taat kepada Tuhan. Guru dan para nabi palsu ini memutarbalikkan isi Alkitab seturut kehendak mereka, bukan kehendak Allah. Dan mereka menggunakan kalimat yang begitu sombong atau congkak. Kita lihat di ayat yang ke-18 mengatakan bahwa sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Ciri-ciri yang lain dari nabi dan guru palsu disampaikan pada ayat yang ke-19. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Tentang kemerdekaan, dikatakan mereka menjanjikan kemerdekaan dalam firman Tuhan.
Sangat nyatalah bahwa yang memberikan suatu kemerdekaan itu buat kita umat manusia adalah kita bisa baca dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 17, di mana Allah memberikan kemerdekaan, dan sebagai pribadi yang telah menerima kemerdekaan kita harus tunduk pada aturannya, yaitu aturan Tuhan Yesus, aturan Tuhan Allah, bukan kepada nabi-nabi palsu atau kepada guru-guru palsu. Dan di ayat yang ke-21 dan 22 ingin menyampaikan, yaitu buat yang membaca dan gambaran ini, buat mereka yang memilih mengikuti nabi dan guru palsu. Pada ayat 21 dan 22 ini yaitu di mana disampaikan bahwa buat itu satu gambaran atau buat orang atau buat yang tidak percaya dengan Tuhan Allah, yaitu dengan mereka memilih mengikuti nabi palsu atau guru-guru palsu. Bapak-bapak yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, begitu banyak godaan yang datang menghampiri pribadi lepas pribadi atau pribadi kita, khususnya pada saat dalam masa pandemi ini. Di saat ini kita masuk dalam masa resesi ekonomi. Apa sih itu resesi ekonomi? Resesi ekonomi itu adalah suatu pemerosotan atau penurunan ekonomi. Apabila kita tidak kuat dalam iman, maka kita dapat terbawa oleh kata-kata yang manis yang mampu membawa kita jauh dari Tuhan. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita ada banyak godaan, dan apabila godaan itu tidak kita dapat halau atau dapat kita lewati, kita akan jatuh ke dalam namanya suatu godaan. Bahkan kita akan jauh dari Tuhan. Kita jangan cepat tergoda atau kita jangan cepat terbujuk oleh rayuan kata-kata manis dari si pengajak-pengajak, yaitu dari si guru-guru palsu atau nabi-nabi palsu ini. Untuk itu bapak-bapak, kita harus kuat dalam iman. Janganlah goyah apabila kita menerima atau mendengar kalimat yang pedas. Janganlah cepat terbakar amarah, tetapi mintalah Tuhan beserta. Dan apabila kita mendengar kalimat yang manis, janganlah terbawa dalam kalimat tersebut, atau jangan cepat tergoda atau terpengaruh oleh kata-kata yang manis. Tapi marilah kita minta bimbingannya agar kita tidak jatuh jauh ke dalam dosa. Dalam segala pergumulan atau dalam segala permasalahan dalam kehidupan kita, khususnya bapak-bapak, mungkin saat ini banyak godaan, banyak yang iming-iming atau janji-janji yang manis, sehingga kita bisa tergoda. Dan dalam hal ini, untuk menghalau semuanya itu, untuk dengan cara kita itu menguatkan iman kita, dan mintalah pertolongan Tuhan dalam setiap cobaan atau setiap pergumulan hidup kita. Bapak-bapak yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hal ini kami akan mengajak bapak-bapak yang di luar sana, khususnya untuk kaum PKB yang sekarang semakin merusut di dalam peribadahannya. Marilah luangkan waktunya walaupun hanya sejenak untuk beribadah. Waktu kita bekerja begitu banyak, tetapi waktu kita untuk Tuhan hanya sedikit. Luangkanlah itu untuk kita beribadah kepada Tuhan. Bapak-bapak jangan lupa 3M.
mencuci tangan dengan air mengalir, memakai masker, menjaga jarak. Oke, demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.